Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan eh, Business Intelligence Data Visualization for Diabetes Health Prediction. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Farhanisa Saida dan teman saya Saya Anindya Anindya. Gita. Oke, latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi membuat bisnis intelijen semakin berperan penting di sektor kesehatan. Nah, BI ini membantu mengolah dan menganalisis data untuk mengambil keputusan yang lebih akurat. Nah, salah satu masalah utama kesehatan yaitu kasus diabetes. Nah, kasus diabetes ini dapat menyebabkan komplikasi yang serius. Nah, untuk itu penelitian ini memanfaatkan business intelligence melalui dashboard visualisasi data menggunakan Tableau. Gunanya untuk menganalisis kondisi pola kesehatan dan pola hidup masyarakat. Nah, hasilnya diharapkan dapat membantu memprediksi resiko diabetes dan mendukung tenaga kesehatan dalam pencegahan penyakit diabetes tersebut. Nah, diabetes sendiri adalah penyakit kronis yang umum terjadi di Amerika Serikat. Nah, penyakit ini berdampak besar pada kesehatan hingga ekonomi. Penyakit ini terjadi ketika tubuh tidak mampu mengatur kadar gula darah secara efektif karena kekurangan insulin dengan baik. Nah, kadar gula darah yang tidak terkontrol itu dapat menyebabkan komplikasi yang serius, seperti penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, dan lain-lain. Nah, penyakit ini belum ada obatnya, tetapi dengan pola makan yang baik, olahraga, dan pengobatan yang rutin dapat membantu mengurangi dampak diabetes tersebut. Oleh karena itu, pendeteksi dini dan model prediksi resiko diabetes sangat penting untuk mendorong pencegahan dan penanganan yang lebih efektif. Nah, bisnis intelijen ini adalah strategi dan teknologi yang digunakan untuk menganalisis data dan membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam bidang kesehatan sendiri, bisnis intelijen berperan dalam mengolah data pasien, menganalisis tren penyakit, dan merancang strategi pencegahan dan pengobatan. Nah, melalui data pasien diabetes ini, business intelligence dapat digunakan untuk mengidentifikasi wilayah dengan kasus tinggi, memprediksi resiko berdasarkan gaya hidup, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya kesehatan. Selain itu, business intelligence ini juga mendukung model prediksi penyakit yang memberikan rekomendasi preventif bagi tenaga medis berdasarkan data historis pasien yang sudah ada sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya adalah dataset. Nah, dataset yang kami gunakan ini bersumber dari dataset Kaggle, di mana ada kurang lebih 200.000 record dan juga 22 atribut. Nah, 22 atribut yang dimaksud itu adalah diabetes 012 yang merupakan interval dari numeriknya diabetes. Lalu ada high BP, lalu ada high call yang ada di tabel sebelah kiri dan berjumlah totalnya adalah 22. Nah, untuk selanjutnya adalah metodologi. Nah, untuk metodologi ini kami melakukan 3 tahap, yaitu di mana ada pengumpulan data, dilanjut dengan data processing, dan juga visualisasi dan analisis data. Yang pertama adalah pengumpulan data, di mana di sini kami mencari data yang tepat di Kaggle, dan setelah pencarian kami menemukan satu data sumber di Kaggle yang menurut kami sangatlah tepat untuk dijadikan visualisasi, yaitu data yang setelah sebelumnya kami sebutkan. Namun, data tersebut memiliki beberapa value yang kosong dan juga beberapa juga yang memang beberapa terdouble. Oleh karena itu kami perlu yang namanya data preprocessing, di mana di sini kami hilangkan mana yang NaN, lalu juga menghilangkan data yang double sama juga melabeli data yang memang belum ada labelnya. Jadi di sini bisa lebih dirapikan lagi datanya di tahap data preprocessing. Lalu untuk selanjutnya ada visualisasi dan analisis data. Untuk visualisasi dan analisis data itu sendiri, kami menggunakan Tableau untuk memvisualisasikan tentang apa yang ada di dalam data-data yang telah diprocessing. Dan untuk visualisasi dan analisis data ini menghasilkan sebuah dashboard yang dapat dibaca dengan mudah daripada sekedar membaca kolom-kolom yang ada di data. Lanjut. Nah, pembahasan yang pertama yaitu di sini ada visualisasi dengan warna hijau, di mana hijau muda tersebut menunjukkan pasien yang tidak mengalami kendala biaya untuk menemui dokter atau berobat. Sedangkan
untuk hijau tua tersebut menunjukkan pasien yang tidak dapat menemui dokter karena keterbatasan biaya. Nah, dapat dilihat di sini sebanyak 170.115 pasien tanpa diabetes atau yang tidak mengalami diabetes itu dapat menemui dokter. Sementara 16.474 pasien tidak dapat melakukannya karena keterbatasan biaya tersebut. Nah, pada kelompok pradiabetes terdapat 3.885 pasien yang tidak terkendala biaya dan terdapat 568 pasien yang terkendala biaya. Sedangkan pada pasien diabetes sendiri terdapat 29.683 pasien dapat menemui dokter tanpa terkendala biaya dan juga 3.418 pasien tidak dapat menemui dokter karena masalah biaya. Selanjutnya ada visualisasi eh, pola hubungan antara stroke dan diabetes. Nah, jadi pada kelompok tanpa riwayat stroke, jumlah pasien tanpa diabetes sangat dominan atau sangat tinggi, yaitu terdapat 179.995 orang. Maaf, 179.955 orang. Kemudian ada 29.999 pasien diabetes dan juga terdapat 4.195 pasien pradiabetes. Sementara pada kelompok dengan riwayat stroke, jumlah pasien terdapat 6.634 pasien tanpa diabetes, 3.102 pasien diabetes, dan juga 258 pasien pradiabetes. Nah, di sini dapat dilihat bahwa proporsi penderita diabetes lebih tinggi di antara mereka yang mengalami stroke. Hal ini dapat menunjukkan bahwa adanya kemungkinan hubungan erat antara diabetes dan juga resiko stroke. Selanjutnya, di sini ada hubungan di mana penyakit diabetes dan juga penyakit jantung. Nah, pada kelompok no diabetes atau tidak mengalami diabetes, sebagian pasien yaitu 171.658 orang tidak memiliki riwayat serangan jantung, sedangkan 14.931 pasien memiliki riwayat jantung. Kemudian pada kelompok prediabetes dengan 3.809 pasien tidak mengalami riwayat serangan jantung dan 644 pasien mengalami riwayat serangan jantung. Namun, pada kelompok diabetes terdapat 25.646 pasien tanpa riwayat serangan jantung dan juga 7.455 pasien dengan riwayat serangan jantung. Nah, ini menunjukkan bahwa proporsi penderita jantung tertinggi dibandingkan kelompok lainnya. Nah, di sini mengindikasikan bahwa pasien dengan diabetes memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengalami serangan jantung dibanding pasien tanpa diabetes atau pasien dengan pradiabetes. Kemudian selanjutnya di sini ada eh, hubungan antara diabetes dan juga aktivitas fisik pasien. Pada kelompok no diabetes atau tidak mengalami diabetes, mayoritas pasien yaitu 141.280 orang aktif beraktivitas fisik, sedangkan 45.309 orang tidak aktif. Nah, di sini terlihat juga pada kelompok prediabetes di mana 3.055 pasien aktif dan 1.398 pasien tidak aktif. Sementara itu, pada kelompok diabetes itu sendiri terdapat 21.179 pasien aktif bergerak dan juga 11.922 pasien tidak aktif bergerak. Nah, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas fisik berperan penting dalam pencegahan diabetes. Perbandingan jumlah pasien aktif menunjukkan perbedaan yang cukup besar antara pasien yang tidak mengidap diabetes dan yang mengidap diabetes. Sedangkan pada kelompok yang tidak aktif, perbedaannya tidak terlalu signifikan. Kemudian di sini ada visualisasi yang menampilkan persebaran pasien berdasarkan usia dan jenis kelamin, di mana warna biru untuk laki-laki dan juga warna pink untuk perempuan. Jumlah pasien paling sedikit terdapat pada usia di rentang 18 sampai 24 tahun dengan total 5.432 orang. Kemudian pada kelompok usia berikutnya, jumlah pasien perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Puncaknya
pada rentang usia 60 sampai 64 tahun dengan total 28.947 orang, di mana 13.150 diantaranya laki-laki dan juga 15.797 diantaranya perempuan. Kemudian setelah usia 69 tahun, jumlah pasiennya menurun, tetapi tetap saja yang perempuan lebih tinggi. Nah, secara keseluruhan visualisasi ini menunjukkan bahwa diabetes paling banyak terjadi pada usia di rentang 60 sampai 69 tahun dan pasien perempuan cenderung lebih banyak dibandingkan usia laki-laki. Kemudian di sini ada visualisasi yang menunjukkan hubungan antara konsumsi buah-buahan dan kondisi diabetes. Nah, pada kelompok yang tidak mengonsumsi buah, terdapat 70.905 pasien tanpa diabetes, 13.636 pasien dengan diabetes, dan 1.754 pasien dengan prediabetes. Sementara kelompok yang mengonsumsi buah, terdapat 115.684 pasien tanpa diabetes, 19.465 pasien dengan diabetes, dan juga 2.699 pasien prediabetes. Nah, di sini bisa dilihat bahwa jumlah pasien yang tidak menderita diabetes lebih banyak di kedua kelompok tersebut. Tetapi kelompok yang mengonsumsi buah-buahan memiliki jumlah pasien lebih besar, menunjukkan bahwa kebiasaan makan buah berkorelasi dengan kondisi kesehatan yang lebih baik terkait dengan resiko diabetes. Meskipun sebagian penderita diabetes juga tetap mengonsumsi buah. Baik, untuk selanjutnya adalah visualisasi yang ada seperti di gambar berikut, yaitu menggunakan area. Nah, visualisasi ini menunjukkan bahwa jumlah penderita diabetes meningkat seiring dengan bertambahnya usia, dengan puncak kasus di mana kelompok usia 60 sampai 69 tahun dan proporsi penderita tertinggi terhadap populasi ini mencapai yang paling tinggi. Nah, tren ini menandakan bahwa resiko diabetes itu meningkat secara signifikan dari usia parubaya hingga lansia awal, kemudian menurun setelah usia 70 tahun, dan kemungkinan akibat berkurangnya jumlah populasi pada kelompok usia lanjut. Next. Nah, untuk selanjutnya adalah grafik TriMap. Nah, grafik TriMap ini memperlihatkan komposisi populasi berdasarkan tingkat pendidikan dan juga jenis kelaminnya. Dengan ukuran kotak mempresentasikan jumlah individu di setiap kategori. Terlihat bahwa lulusan perguruan tinggi merupakan kelompok terbesar, di mana perempuan lulusan perguruan tinggi menjadi segmen dengan jumlah individu terbanyak, yaitu 280.500 orang. Pola ini muncul menunjukkan bahwa jumlah laki-laki di semua jenjang pendidikan dapat mencerminkan tingginya partisipasi dalam pendidikan formal. Selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah grafik donut chart, di mana ini menunjukkan perbandingan individu tanpa dengan dan tanpa diabetes berdasarkan aktivitas fisik. Dan terlihat bahwa segmen yang orange, yaitu tanpa diabetes, itu sangat mendominasi, menandakan bahwa mayoritas individu dapat datanya tidak menderita diabetes sementara itu yang biru, yaitu diabetes, dan menunjukkan ketimpangan yang besar antara jumlah individu yang sehat dan penderita diabetes dalam konteks aktivitas fisik. Nah, selanjutnya adalah grafik radar, di mana grafik radar chart ini menggambarkan hubungan antara tiap pendapatan dan juga kasus kelompok diabetes. Semakin jauh area biru dari pusat, maka semakin tinggi prevalensi diabetes pada kelompok tersebut. Dari pola tersebut terlihat kalau kasus diabetes tertinggi terdapat pada kelompok pendapatan di atas 75.000 dolar per tahun, sedangkan kelompok kasus terendah berada pada kelompok berpendapatan di bawah 20.000 per tahun. Next. Nah, yang selanjutnya adalah grafik network graph, di mana ini menunjukkan hubungan antara diabetes dan faktor resiko kesehatan lainnya. Bahwa di sini tekanan darah tinggi yaitu high BP dan kolesterol tinggi yaitu high chol memiliki keterkaitan yang paling kuat dengan diabetes, ditunjukkan dengan garis penghubung yang paling tebal. Sementara itu, hubungan smoker yaitu perokok dan prediabetes juga berhubungan, namun dengan kekuatan yang lebih rendah. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan bahwa penderita diabetes memiliki kondisi penyerta berupa tekanan darah dan juga kolesterol tinggi. Next.
Baik, untuk visualisasi kami dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis visualisasi data yang menggunakan Tableau, bisnis intelligence dapat secara efektif memetakan faktor-faktor yang berisiko terhadap diabetes. Hal ini menegaskan bahwa pemanfaatan dashboard interaktif mempermudah identifikasi pola dan hubungan antar variabel kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pencegahan diabetes. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.